Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Suci Amanda, nomor absen 7 dari kelas 4 PPP 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari kegiatan Project Work saya selama 5 bulan terhitung dari bulan Agustus sampai bulan Desember di rumah. Yang pertama adalah buku kas Project Work. Untuk lebih jelasnya nanti saya lampirkan di video. Yang pertama, saya menyetor modal sebesar 3 juta rupiah untuk digunakan sebagai sewa lahan sebesar Rp384.000 untuk membeli peralatan cangkul, sapi dan sebagainya Rp36.000, dan di sini untuk tenaga kerja 1 HOK saya membayar Rp30.000. Untuk persiapan lahan saya membutuhkan 3 HOK, berarti saya membayar upah sebesar Rp90.000. Selanjutnya, saya membeli saprodi berupa streamin, polybag, pupuk kandang, dan sekam sebesar Rp819.000. Kemudian, saya membayar lagi upah tenaga kerja untuk persiapan tanam, media tanam, itu sebesar Rp180.000. Kemudian membeli saprodi berupa benih timun, benih kacang kapri, benih kangkung, dan bambu sebesar Rp129.000. Kemudian saya membayar upah tenaga kerja lagi untuk pemeliharaan tanaman sebesar Rp90.000 atau 3 HOK. Kemudian membeli saprodi berupa pupuk NPK sebesar Rp38.000, itu dapat 3 kg. Dan terhitung dari tanggal 14 bulan 9 sampai tanggal 14 bulan 11 saya membutuhkan tenaga kerja 6 HOK untuk perawatan tanaman. Kemudian untuk panen saya membutuhkan 3 tenaga kerja dengan total pengeluaran Rp90.000, dan untuk pasca panen saya membutuhkan 6 orang untuk penjualan dan sebagainya. Kemudian setelah sampai panen, pasca panen lalu pemasaran, saya mendapatkan hasil panen sebesar Rp2.395.440. Jadi kalau di total dari setoran modal, pengeluaran dan hasil panen, saya mendapatkan uang sebesar Rp3.161.440. Yang kedua, laporan arus kas. Di sini tertulis kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp2.395.440. Uang sebesar Rp2.395.440 didapat dari hasil penjualan timun, kapri, dan juga kangkung. Yang kedua, pembayaran kas untuk beban dan untuk kreditor. Ini Rp1.850.000 diambil dari keseluruhan benih, pupuk, sekam, streamin, dan lain sebagainya. Ini didapat dari Rp2.395.440 dikurangi Rp1.850.000. Hasilnya jadi Rp545.440. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Pembayaran kas untuk pembayaran tanah. Ini tertulis untuk sewa lahan ya. Sewa lahan saya membayar sebesar Rp384.000. Terus Rp545.440 dikurangi Rp384.000 jadi ketemu Rp161.440. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Kas yang diterima dari investasi pemilik yaitu modal awal sebesar Rp3 juta, dan untuk prive tidak ada. Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan itu sama dengan modal yaitu Rp3 juta. Yang terakhir, arus kas bersih dan saldo kas yaitu Rp3 juta ditambah Rp161.440. Jadi ketemu Rp3.161.440. Kesimpulan
Dari laporan arus kas ini, arus kas bersih dan saldo kas didapat sebesar 3.161.440, sama seperti di buku kas tadi. Nomor 3, laporan rugi laba. Hasil penjualan atau omset dari kangkung adalah 102 ikat dikali Rp3.000 per ikat. Satu ikatnya beratnya kurang lebih 350 ons. Jadi 102 ikat dikali 3.000 mendapatkan hasil Rp306.000. Untuk yang kedua ada kapri. Saya mendapat 68,4 kg. Per kilonya dijual Rp8.000. Hasilnya menjadi Rp547.200. Timun lalap ini mendapatkan hasil yang paling besar, yaitu 257,04 kg. Per kilonya dijual Rp6.000 dan hasil dari penjualan itu mendapat Rp1.542.240. Dan kalau di jumlah total semuanya itu mendapatkan uang sebesar Rp2.395.440. Nomor 2, biaya produksi. Biaya produksi terdapat dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel atau biaya produksi. Biaya tetap di sini saya Rp420.000 itu untuk sewa lahan dan sewa alat. Biaya produksi Rp1.634.000 itu untuk benih dan untuk pembayaran HOK dan lain sebagainya. Itu kalau dijumlah menjadi Rp2.054.000. Dan untuk laba bruto di sini penghitungannya itu Rp2.395.440 dikurangi Rp2.054.000, jadi ketemunya Rp341.440. Untuk biaya pemasaran saya ini di sini Rp100.000. Untuk laba sebelum pajak di sini tertulis Rp241.440. Ini diambil dari laba bruto sebesar Rp341.440 dikurangi biaya pemasaran sebesar Rp100.000. Untuk biaya penghasilan di sini ada Rp80.000 dan di sini laba bersih tertulis Rp161.440 diambil dari Rp241.440 dikurangi Rp80.000. Kesimpulannya, dari perhitungan laporan rugi laba didapat keuntungan sebesar Rp161.440. Dan yang terakhir ada laporan perubahan modal. Di sini modal awal tertulis Rp3 juta seperti yang tadi setoran modal awal. Keuntungan selama produksi itu ini ada di laba bersih sebesar Rp161.440 dan kalau di total jumlahnya menjadi Rp3.161.440. Perubahan atau pengurangan modal di sini saya tidak menggunakan karena saya cuma produksi skala kecil dan juga waktu yang sangat singkat. Ini sama seperti di atas, Rp3.161.440, prefnya tidak ada. Modal akhir tercatat Rp3.161.440. Kesimpulan dari perhitungan laporan perubahan modal, modal akhir yang didapat sebesar Rp3.161.440. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.